Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baina taqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Muhaddits rahimahullahu taala wa adaman naf'atihi wa bil ulumi wa bikum bidaraini amin qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aquduhu kadiban. Ya, ar-rajulu yuslihu bainan nas yaqulul qawla wa la yuridu illa islah. War-rajulu yaqulu bil harf war-rajulu yuhaddithu imra'atahu wal mar'atu tuhaddithu zawjaha. Rawahu Abu Dawud. Ini tentang bohong tapi diperbolehkan. Yang bagaimana itu? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aquduhu kadiban. Aku tidak menganggapnya sebagai orang yang berbohong. Gitu. Tidak dianggap orang yang berbohong. Siapa itu? Ar-rajulu yuslihu bainan nas. Seseorang yang ingin mendamaikan antara dua. Ya, antara dua kelompok. Kalau dia ngomong benar ribut, wah lu jelek-jelekin sama dia. Dia ngomong lu jelek-jelekin. Gitu. Gitu kan? Nah, dia dibikin supaya damai. Ente dia orang minta maaf loh, dia ngomong kesana begitu juga, padahal enggak, kan? Nah, tapi tujuan untuk mendamaikan, gitu. Itu kata-kata yang tidak termasuk dalam kategori bohong. Tujuannya untuk mendamaikan antara dua kelompok atau dua orang. Gitu. Ya, yuslihu bainan nas, untuk mendamaikan di antara orang-orang. Kalau kita ngomong benar malah jadi apa ya? Ribut. Nah, kita yaqulul qawla wa la yuridu illa islah. Nah, dia mengucapkan ya dengan perkataan yang bukan sebenarnya, tapi la yuridu illa islah. Yang dia ingini hanya untuk mendamaikan doang. Ya. Yang diinginkan hanya untuk mendamaikan doang. Omongannya bukan omong yang sebenarnya, tapi tujuannya untuk mendamaikan. Gitu. Itu bohong yang diperbolehkan. Gitu. Tujuannya untuk mendamaikan. Warajul yaqulu fil harb. Ya. Dan seorang laki-laki yang berkata dalam peperangan. Ya, gitu. Artinya dia berkata dalam peperangan, wah itu bergumor kehebatannya, gitu, ya, wah bagus orangnya dia mau begini, gitu, ya, bukan sombong, gitu. Warajul yuhaditsu imra'ata, dan seorang laki-laki yang berbicara tentang istrinya, wah istri saya, tapi benar, gitu. Dibohong, ya diceritakan sampai bohong. Di saya baik benar orang, padahal di rumah diomelin. Di rumah habis diomelin, dia bilang ini gue orang yang baik benar. Kan dia kebohong tuh, padahal udah diapain. Nah itu. Kalau kita sekarang agak, ya. Begitu juga yuhaditsu mar'atahu wal mar'atu tuhaditsu zawjaha. Dan seorang istri juga membicarakan tentang suaminya. Wah, menurut saya baik banget, gitu. Udah pergi gaplok memilah ini, ya, gitu. Tapi dia nggak ceritain kejelekan sama orang, gitu. Ya, gitu. Nah itu berbohong yang diperbolehkan. Seorang suami menceritakan kebaikan istrinya pada bohong, nggak begitu. Seorang istri menceritakan kebaikan tentang positif suami padahal nggak begitu, dia bohong, tapi dia nggak bongkar.
malah jadinya kebaikannya gitu. Tujuannya itu asal nggak ada niatnya kagak gitu. Nah itu emang disuruh kita dilarang berbohong. Memang berbohong itu kan nggak boleh, tapi kecuali kalau tujuannya untuk menimbulkan kebaikan baru diperbolehkan untuk mendamaikan, untuk menjaga kekuatan kekeluargaan. Coba kalau dia ngomong macam-macam dulu, sekarang saya nggak ada gitu. Ada lagi cerita yang kembali berubah sendiri, oh bini gua gila begitu. Laki ini bini ngomongnya gitu juga sama temennya. Oh payah aku gue, gitu. Pada apa pun mau cari dulu, gitu. Padahal Nabi aja kalau datang pulang ke rumah Siti Aisyah, dipanggilnya Humairah. Ya Humairah, kata gitu. Wahai yang pipinya kemerah-merahan, gitu. Panggil bininya. Ditanya masak apa hari ini? Ya, nggak masak apa ya Rasulullah. Ya kalau gitu aku puasa hari ini. Gitu nantinya. Kalau kita kagak, malas lu bukan masak kenapa kayak kan nggak ngasih duit, lu ngutang kayak gitu. Ya kalau hari ini aku puasa, datang ke rumah bini gitu juga. Ya aku puasa juga hari ini, gitu. Puasa kan? Gitu. Kalau kita ya itulah. Jadi yang boleh dibohong nggak termasuk dalam kategori orang yang berbohong kalau tujuannya untuk menimbulkan kebaikan, menjaga nama baik gitu. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abi Dawud. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukrihu mardakum ala ta'am, fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim. Ini tentang kalau kita melayani orang sakit. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukrihu mardakum ala ta'am, jangan kamu paksain orang yang sakit di antara kamu untuk makan. Mau baik gak lu? Gitu kan? Gitu. Makan susah banget itu. Kapan baiknya lu gitu? Jangan dipaksakan orang sakit untuk makan. Fa innallaha yut'imuhum, karena Allah telah memberi makan kepada mereka. Wa yasqihim, dan telah memberi minum kepada mereka. Allah dikasih makan dan Allah dikasih minum. Jangan dipaksain orang yang sakit. Ya. Tenangin hatinya, yang penting hati orang yang sakit itu. Kita kalau menghadapi orang yang sakit ya mesti begitu, mesti sabar dan tenang. Iya orang sakit sih, masa payah lu, malah tuh, gua doain udah nggak baik-baik, gitu. Ya nggak boleh. Ya, kita nggak boleh maksa orang sakit. Memang terkadang kan Allah udah kasih makan apa, orang lagi sakit ya. Ada aja. Nah jangan memaksakan, ya janganlah kamu memaksakan orang yang sakit untuk makan, ya karena Allah telah memberi makan kepada mereka dan juga telah memberi minum kepada mereka. Gitu. Kalau dia mau kasih, kadang-kadang kita minta minum, ambil diri, gitu. Orang lain sakit sambil sendiri, gitu. Tadi gua tawarin, gua mau, sekarang aja, gitu. Itu kan orang lain sakit, nggak sama beda sama kita, gitu ya, yang nggak sakit. Ya, orang sakit itu Allah yang atur, ya. Tuh kalau kita melayani, ya orang yang lagi sakit mesti sabar, gitu. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis umum nih. Banyak yang hafal. Oke. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu. Artinya enggak beriman, enggak sempurna imannya. Ya. Imannya belum sempurna. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia menyayangi saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri. Dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya. Dia senang nggak dirinya dijelekin orang? Nggak senang, ya? Dia nggak akan menjelekin orang lain.
Dia senang nggak disakiti? Enggak, dia nggak akan menyakiti orang lain. Gitu. Itu baru yang imannya sempurna. Dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Diri senang nggak dibayarin sama orang? Senang. Diri senang nggak dikasih orang? Senang. Dia juga senang ngasih orang. Gitu. Mencintai dirinya, saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Diri ini kagak. Ya, ditanya kamu nangkap orang, mau ditangkap orang mau nangkap orang, mau gitu. Dibohongin kagak mau, bohongin orang, mau gitu. Ya, kalau dia nggak mau dibohongin, jangan bohongin orang gitu. Kita nggak suka keburukan, jangan membuat buruk orang lain. Gitu. Itu baru orang yang imannya sempurna. Ya, ciri khas orang-orang mukmin itu begitu, mestinya ini nama minuna waktu orang mukmin itu bersaudara, maka pasti baina akhwaikum, kita disuruh mendamaikan. Ya, jadi tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Karena seiman, ya, saudara seiman gitu, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minul abdul imana kullahu hatta yatrukal kadiba minal muzahah wa yatrukal mira'a wa in kana shadiqan, rawahu Ahmad. La yu'minul abdul al imana kullahu, tidaklah beriman seorang hamba dengan iman yang sempurna. Tidaklah beriman dengan sempurna seorang hamba hatta yatrukal kadiba minal muzahah, sehingga dia benar-benar meninggalkan al-kadib, apa? Kebohongan, kedustaan, minal muzahah, walaupun sekedar bergurau. Walaupun sekedar senda gurau, dia meninggalkan kebohongan walaupun senda gurau. Orang berbohong itu udah lagi orang udah sedih, enggak bercanda, tahu gitu kan gitu. Ya, ini orang dibohongin sama dia. Begitu orang itu udah mulai merasa apa? Kecewa, dengan enggak, ada bercanda doang, gitu kan? Nah itu dia, tapi dia udah ngerasain apa? Udah ngerasain, lu bikin bosan kaget aja gitu kan? Ya, jadi masalah yang beriman itu, dia akan meninggalkan berbohong walaupun sekedar buat gurauan, gitu. Orang kan biar kata ntar dibilanginnya benar, tapi awal-awal kan ini juga nggak enak ya. Begitu orang udah mulai nggak enak, bohong doang gitu. Itu orang udah sedih dulu kadang-kadang gitu, padahal dia bohong. Kan bilangin bahwa dia bohong gitu. Jangan gitu. Nah, wayatul kalmiroa wa in kana shadiqon, dan dia meninggalkan almiro, kesombongan dan pertengkaran. Wa in kana shadiqon, walaupun dia benar. Ya, gitu. Ya. Walaupun dia benar, dia meninggalkan keriaan. Walaupun dia benar. Ya, dia meninggalkan, enggak mau dia. Akan menimbulkan pertengkaran dan juga dia. Walaupun emang benar dia, tapi dia nggak mau. Gitu, nggak mau. Makanya orang kalau dia itu godaan iblis berat. Ada orang mau numbang, iblis bilangin begini, ente capek-capek nyari dan dikasih orang, ente buat masjid numbang. Ente capek, ente kasih gitu. Dibisikin, ada yang mau numbang, biarin aja. Ada yang nggak usaha, gitu kan? Iblis bilang, iya dia bener ente, gitu. Ente yang usaha terserah ente, kalah iblis. Tapi nggak ngalah, dibilangin lagi. Tapi inget tuh, orang lain gak ada yang tahu kalau itu udah ngasih nyumbang. Di situ kena. Dia udah tulis, dia ikhlas dari hamba Allah. Bagus kan? Nggak disebut namanya hamba
hamba Allah sekian puluh juta dari hamba Allah. Weh, yang nyumbang duduknya di belakang sama teman-temannya. Begitu sebut hamba Allah dia ngomong, aneh kan tuh, ya sama aja. Di sini sebutnya hamba Allah, yang di belakang dia ngomong, aneh kan tuh kayak gitu. Ya hilang, gitu. Ya, makanya itu seorang di dalam, ya walaupun dia benar dia tinggalkan ya, kesombongan, ya keriaan ditinggalkan. Maka itu ciri khas orang-orang yang beriman dengan sempurna. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin ya tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahida ala mayyitin fawqa talati layalin ila ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Ini masalah berkabung. La yahillu limra'atin, enggak halal bagi seorang wanita. Ya. Tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya, enggak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir antahida ala mayyitin maqatalatin, bahwa dia berkabung kepada mayit lebih dari 3 hari. Lebih dari 3, kalau 3 hari udah batasnya sedih 3 hari. Berkabung itu 3 hari. Kalau perempuan kan kadang-kadang udah lebih. Nggak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada hari akhirat, ya. Nah, untuk berkabung atas mayat itu lebih dari 3 hari. Artinya udah tiga, kalau udah 3 hari udah jangan terlalu ngomong apa-ngapain, ngomong apa-ngapain. Ya, udah seminggu kok. Gitu. Kalau lebih dari 3 hari. Ila ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra, gitu ya, kecuali atas kematian suaminya, ya maka dia boleh ya selama 4 bulan 10 hari. Jika ada laki yang meninggal 2 minggu langsung kawin lah. Gak boleh, dia tunggu dulu 4 bulan 10 hari, gitu kan? Gitu. Mereka ada laki yang meninggal udah nyari lagi. Semangat banget, gitu. Anak yang meninggal ada sebulan ya, itu dilarang sama Nabi. Ya, ada anak orang perempuan nangis di kuburan. Nabi bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika mendapat ujian yang pertama, itu sabar. Di perempuan nangis di kuburan, anaknya mati di kuburan, dia datang. Nabi lewat. Di perempuan ngomong. Dia nggak tahu tuh yang ngomong Rasul, kamu kan nggak merasakan apa yang saya rasain gitu. Udah Nabi jalan, nggak lama datang orang. Tetap nggak tadi saya ngomong siapa? Rasulullah juga minta maaf. Perempuan kan biasa begitu, ya. Kalau maunya tuh bisa. Makanya perempuan dilarang sama Nabi ziarah kubur. Di awal-awal Islam laki juga dilarang ziarah kubur. Nabi bersabda, "Kuntu nahaytukum an ziyaratil kubur." Aku pernah melarang kamu ziarah kubur. Dulu di awal-awal Islam nggak boleh ziarah kubur. Begitu udah mulai kuat akidahnya, fazuruha, silakan ziarah kubur. Fa inna tudzakkiru bil akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu akan akhirat. Kalau kamu ziarah kubur, mengingatkan kamu bahwa kamu bakal kayak begitu. Supaya ingat akhirat, ingat mati. Itu fungsi ziarah kubur memang itu. Emang apa fungsi ziarah kubur coba? Apa? Ingat mati doang. Makanya Nabi larang ziarah kubur, minta sama kuburan. Datang ke kuburan, doain saya ya begitu. Biasanya pegawai negeri, ngomong salah lu seperti gitu.
Kebalik. Bukan yang hidup doain yang mati, yang mati yang ya bukan yang mati didoain, yang hidup minta didoain. Kan di nggak dengar lagi tuh ngomong dengar kabur. Ya, gitu. Nah, makanya di awal-awal Islam dilarang karena orang pada mintanya mau hubungan. Dilarang. Ya. Emang fungsi ziarah kubur itu supaya ingat akan akhirat. Ingat akhirat. Kalau soal mau ngiriman, maka orang pada ziarah kubur, tuangin air, tuangin tawain apa? Kembang macam-macam. Tapi doain kagak fungsinya apa? Nggak ada fungsinya. Nggak didoain. Ya. Coba didoain girang, nggak didoain pulang ngomong tuh aduh, ya datang bawa apa gitu. Manfaat buat orang udah mati bukannya kembang, bukannya air, manfaatnya apa doa, didoain aja, wih manfaatnya dapat. Sama orang pulang kampung, nggak bawa duit, gimana yang di kampung? Usahain, tapi nggak pulang, ditransfer ke kampung, kira nggak? Wih, biar nggak pulang nggak apa-apa, malah bilangnya nggak usah pulang-pulang deh, duitnya aja kirimin gitu. Nah gitu, kita nggak usah ziarah, kita kirimin dari sini nyampe ke sana, ya dengan ditransfer gitu, ya. Maka Nabi bersabda, "Ma'ma itu fi qabri ila kalau barikan mutakawin." Orang mati di dalam kubur itu sama hukumnya dengan orang yang lagi kelelep. Orang mati di dalam kubur hukumnya sama orang yang kelelep. Ya. Nah, kalau ada orang kelelep yang minta tolong, yang kelelep apa yang kagak kelelep? Yang minta tolong. Yang kelelep minta tolong sama yang kagak kelelep. Kalau ada yang kagak kelelep minta tolong, yang kelelep gimana? Tolong saya itu. Kata kelelep saya kata gitu kan. Nah, orang mati sama mau yang orang kelelep, yang hidup nggak kelelep kita ziarah. Nah, dia nungguin, didoain gitu. Walau ya, tapi kalau diminta sama hidup ada balik namanya. Gitu. Orang yang kagak kelelep minta tolong sama yang kelelep, begitu. Doain, nah doain itu nggak perlu sono. Ya kalau ke sono double. Doa, kita doain dia dapat, kita juga jadi ingat akhirat gitu. Kalau dari sini nyampe ke sore ada yang tanya Ustaz, memang benar kita bisa ngirimin orang yang udah meninggal, udah mati, memang bisa sampai gitu. Ada yang nanya gitu, ya kalau nggak percaya dia mati dulu karena kirimin, nggak mau. Kita mati dulu antara kirimin sampai apa enggak gitu. Ya, itulah perlu kita. Rawal Bukhari an Ummi Habibah ya binti Abi Sufyan. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Ummi Habibah binti Abi Sufyan. Itu diperkabut cuma berapa 3 hari. Soalnya kalau 3 hari itu makanya kalau orang takziah kan 3 hari kan batasnya. Soalnya kalau udah 3 hari bikin sedih lagi. Selama masih 3 hari kita takziah kabarnya. Sekarang udah 5 hari kan udah ide senang tuh. Didatang lagi, siang ada sahabat ya sedih lagi dia. Gitu, takziah itu 3 hari juga, jangan udah 3 hari. Kalau 3 hari nggak usah dulu. Dari senang banget, baru senangan. Dia datang takziah lagi, semoga dia sedih lagi dia namanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Yaltaqiyani fa yu'radu hadha aw ya'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam rawahu Abu Dawud. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seseorang bahwa dia meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari gitu.
nggak boleh, nggak halal gitu. Ada meninggal saudaranya maksudnya gimana? Nggak mau ketemu, iya, gitu, ya. Itu kan namanya bukannya bertemu, saling tadabur namanya. Tadabur tuh adu lubur. Betul kan dia belok adu lubur, adu belakang. Nah, itu ya tidak halal bagi seorang bahwa dia meninggal saudaranya di atas 3 hari. Ya takiani keduanya bertemu payu orang hada waya aridu hada. Maka berpaling yang ini dan gak berpaling juga yang ini. Begitu kan? Ya, dia nggak mau ketemu. Dia udah kaki, gitu kan? Nah, itu jangan. Ya, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, dan sebaik-baik keduanya yang memulainya dengan salam. Itu yang terbaik. Yang terbaik yang memulai salam. Ini kagak mau. Ngapain kalau gitu? Kalau dia mulai salam berarti gua lemah kan begitu. Nah, itu nggak boleh. Hari nggak boleh mendiamkan saudara lebih dari 3 hari. Ya, itu tidak memulai salam. Yang memulai itu yang dahulu, yang lebih dulu memulai itu yang lebih baik. Ini pada kagak mau, ini dilarang. Ya, nanti tidak takal muslimani, mamin muslimani yaltaqiyan fayatasofahani ila butirolahuma qabla an yatafarraqu. 2 orang muslim yang ketemu kemudian dia selamat, tasafu tandanya. Kalau selamat tanda apa? Damai apa ya? Nah, damai. Ghufiralahuma qabla an yatafarraqu. Dosa keduanya dihapus oleh Allah sebelum dia berpisah. Sebelum berpisah dosa keduanya dihapus. Kalau damai gitu. Makanya kan tasawuf tuh gitu kan. Tasawuf disuruhnya, tapi nggak boleh pakai sikut. Ya, dulu kan pernah pakai sikut ya. Iya, jadi nggak pakai nggak salaman. Ketemu, nggak jadi berantem depannya. Ada damai. Dalam hadis yang lain, ya. Kan tadi mami musuhnya yang takian payah tasobana, ya. Nah, hadis yang lain tidak takal muslimani bisa ipaihima, apabila 2 orang muslim ketemu dengan pedang keduanya, ini gua golok, gitu kan? 2 orang muslim ketemu, yang satu bergolok, falqatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Lalu sahabat bertanya, hajar qatil ya Rasulullah, ini yang membunuh pantas masuk neraka. Pama baru maktul, kenapa yang dibunuh juga masuk neraka juga? Nabi yang berada karena karena dia udah mau membunuh. Bukti dibawa apa? Buang golok itu berarti pengen apa? Ngebunuh, cuman kalah pintar, jadi kebunuh duluan, jadi udah punya dulu, maka dua-duanya masuk neraka. Itu kalau nggak damai, tapi kalau mulai damai sebelum berpisah diampuni oleh Allah. Itu kedamaian dalam Islam yang disuruh, ya, gitu. Roh Abu Dawud tadi riwayat Imam Abu Dawud. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashkurillah man la yashkurin nas. Ya, orang yang enggak bersyukur kepada Allah, ya, tidak akan bersyukur kepada orang lain. La yashkurillah, bakalan bersyukur kepada Allah. Man la yashkurin nas, orang yang enggak pernah bersyukur sama orang lain. Sekarang makan ada sama orang lain bersyukur, dikasih. Giliran Allah kagak. Nah sekarang sama orang aja gak bersyukur, apalagi ada yang bilang akhirnya minta dapat apa itu begitu, gitu. Ada yang bilang ini percuma teman-teman miskin dalam terus gitu, berhenti deh sholat, gitu. Ya, nah kalau jadi tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang bersyukur kepada orang lain. Gitu.
Maka itu sama orang kan ngasih spontan kelihatan. Allah nggak langsung dapat. Kalau udah habis sholat langsung turun segepok gitu ya. Antri yang sholat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segepok. Wah sholat lagi. Gitu. Nah makanya apa yang Allah bersyukur kita kepada Allah. Kalau orang lain nggak bersyukur apalagi kepada Allah. Kepada Allah. Ya, maka itu ini sistem-sistem begini dipakai sama gerakan ateis. Ya, gitu. Gerakan ateis. Tuhan itu nggak ada. Coba minta yang banyak merem katamu. Ada nggak? Nggak dapat. Coba minta sama saya. Merem mata kamu. Minta apa? Tahu gitu. Merem muka ada nggak? Tuhan ada karena saya ada. Itu ateis itu caranya. Istilahnya ateis itu. Ya. Tuhan itu nggak ada. Itu tolong iman. Ya. Maka itu kita mesti kuat. Ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadabul mu'minu min duhrin marratain. Janganlah sampai terperosok seorang mukmin dalam satu lubang dua kali gitu. Jangan sampai orang mukmin itu terperosok dua kali dalam satu lubang. Ya, jangan sampai melakukan kesalahan dua kali untuk diduga. Udah tahu nggak benar, kerjain lagi, gitu ya. Orang yang beriman itu yang berhati-hati, tidak akan sampai berbuat salah berulang-ulang, gitu. Itu udah ketipu, mau ketipu lagi nggak? Enggak kan? Itu udah tipu nanti. Nggak lama diinin lagi, ya dia lagi nggak bakalan. Udah nipu kan gitu kan? Ya, gitu. Nah makanya orang mukmin juga begitu, ya. Jangan sampai tergelincir dalam satu lubang dua kali kan itu. Hal-hal yang nggak benar jangan sampai diulang lagi gitu. Jaga. Rahul Bukhari hadis riwayat Imam Bukhari. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu rashi wal murtashi alladzi yamshi bainahuma. La'anallah, Allah melaknat ar-rashi orang yang menyuap, memberi uang suap. Wal murtashi dan orang yang menerima suap. Alladzi yamshi bainahuma, yang terjadi di antara keduanya. Yang berlaku di antara keduanya, main suap-suapan, ya, yang menerima dan yang memberi suap, ya, biar diterima apa dulu, ngasih dulu ya, gitu, jadi pegawai ini, biar diterima, ngasih dulu, gitu, yang ngasih nyuap selama ini, yang menerima suap, itu Allah laknat dua-duanya. Ya, orang yang menyuap dan yang menerima suap, gitu. Ya, yang berlaku di antara keduanya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan banyak ya, dan jadi ini bayar suap dulu ya, biar diterima gitu. Yang menyuap, yang menerima, dua-duanya dilaknat oleh Allah. Nggak boleh suap menyuap dalam urusan, ya, dilarang. Nah kalau sekarang sogok menyogok namanya ya, gitu. Dia sogok menyogok juga sih sebenarnya, gitu. Sogok menyogok, dia disogok, ya, itu dilarang melakukan suap menyuap. Ar-rashi wal murtashi, rashi orang yang menyuap, yang dapat, murtashi yang menerima suap, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-mutasyabihat minan nisa wa birrijal wal mutasyabihin minar rijal bin nisa. Allah laknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya laki-laki yang menyerupai perempuan. Laki-laki pakai baju perempuan yang panjang gitu, itu dia laknat oleh Allah. Begitu juga perempuan yang menyerupai laki-laki, kayak laki-laki, perempuan itu dilaknat oleh Allah. Ya perempuan menyerupai laki-laki, bahayanya ngomong apa, apalagi laki-laki menyerupai perempuan, bencong, kan? Ya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu. Artinya haram wanita menyerupai laki-laki dan haram juga pada laki-laki menyerupai perempuan. Karena beda, Allah sudah ciptakan bagi masing-masing makhluk itu kriterianya gitu. Dan perempuan itu emang makhluk yang memiliki kekurangan dari segi hukum, ya, dia memiliki kekurangan. Minaki suatu aklin wadinin dari segi agamanya. Kalau wanita ada kekurangan dari segi agamanya, ya, tuh. Dari segi akalnya, dari segi agamanya, perempuan tidak akan sholat selama dia haid. Sholat ya? Ada. Puasa ada? Ada. Lagi haid menstruasi? Ada. Sholat nggak wajib pondok. Di seminggu nggak sholat, udah nggak wajib pondok. Tapi kalau puasa wajib karena puasa setahun sekali. Kalau sholat setiap waktu, ntar bulan pondok haid lagi, kan ngutang terus. Kan nggak wajib. Itu dari kekurangan dari segi agama. Kalau dari segi akalnya, perempuan lebih banyak mempergunakan perasaan daripada akal. Itu kekurangan. Walaupun melanggar udah nggak apa-apa kesian, nah gitu. Akhirnya bebas. Itu dari segi akalnya kekurangan. Lebih banyak mempergunakan perasaan. Maka pada zaman Rasul perempuan nggak ada yang akan jadi pemimpin. Sekarang pemimpin perempuan dulu emang jumlahnya lebih banyak sih. Iya, perempuan dulu emang perempuan udah 10 kali lipat banyaknya sekarang. Nanti dalam hadis ini nih kita baca mungkin belum akan datang suatu zaman di akhir zaman satu orang laki-laki lewat dikerebutin 40 perempuan. Lewat ada laki 40 perempuan dikerebutin. Jadi ini mulai demo. Iya. Wah enak gitu. Bahkan Nabi bersabda inna min asrati sa'an taqtara nisa wa yakila rijal. Di antara tanda-tanda kiamat jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Hatta li khamsina mar'atan al-qayyimul wahid, perbandingannya 50 perempuan 1 laki-laki. Jadi di sini nih ada laki 2 perempuan 100. Sekarang baru 1:10 di dunia. Di dunia ini jumlah perempuan 10 kali lipat dari laki-laki. Karena apa? Kan banyak perang. Kalau banyak perang yang mati kan? Kalau udah sebanyak 10, nanti 20, 30, kalau 40 ada di dunia udah. Ada laki-laki lewat tuh perempuan keluar semua 40 orang itu. Ikutin. Iya, udah banyak kan? Ya, udah ada. Oke, dijaga tuh. Ya, laki-laki dilarang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Arwah Tirmidzi hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Nanti kita lanjut ke situ deh. Setiap nabi mempunyai doa mustajab. Ya, di syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu. Doa Nabi kita nanti yang bermanfaat. Karena Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin gitu. Ya. Nabi
Nabi kita Muhammad SAW tidak beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya, dia keistimewaannya tersendiri. Karena Nabi orang Arab Nabi kita doang. Ya, Nabi Musa Nabi Isa bukan. Musa Arab. Nabi kita doang orang Arab. Makanya ada Islam Nusantara ngomongnya kalau orang Islam pakai agamanya itu orang dari Arab pada gitu. Ya, jadi orang dari Arab. Ada-ada. Ya, Nabi itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad itu pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Nanti nggak ada seorang rasul pun yang mau memimpin pasukan di sana di akhirat, memimpin rombongan nggak ada, nggak mau, tinggal membela umatnya. Nabi Adam datang umat minta bantuan, nggak aku nggak bisa, aku sendiri salah. Kamu turun ke dunia gara-gara Nabi kita enggak, aku betul berbuat salah. Cuma Nabi kita doa, umati analah anai umatku sini, aku untuk kamu. Semua Nabi di belakang Nabi kita semuanya. Oke, Nabi sujud di hadapan Allah, maka Allah kata, raksak satu, angkat kepala minta apa aku kasih. Nabi minta diberikan syafaat, Nabi diberikan membela umatnya. Umat yang lain minta tolong mana kita nanti. Oke, bantuannya. Saya kita doain gitu, mendoakan Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi wa bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa nas'aluka al-huda. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma yassir lana al-intizam fi jami'i umuri diniyah wa dunyawiyah wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal wa taqabbal. Lagi. Begitu lagi. Hah? Ya, kita penutupan nanti di bulan Maret. Tapi mungkin di malam kedua ya, kalau nggak keempat, ketiga di sana soalnya. Jangan itu sore bulan keempat nanti bulan April itu udah mulai awal April Ramadan. Sekarang udah bulan saja, ya tanggal 9 kerja sekarang. Kalau mau bisa tulis 9.